Jumpa kembali dengan saya Haruna Binham. Di video ini saya akan tunjukkan kepada Anda cara membuat slide proses atau tahapan yang menarik. Anda boleh perhatikan contoh desain slide untuk slide proses atau tahapan ya. Anda boleh lihat slide ini. Ini adalah desain slide untuk 3 tahapan. Kemudian ini untuk 5 tahapan ya dengan icon. Ini 5 tahapan dengan foto. Kemudian ini 3 tahapan. Ini ada 3 tahapan. Saya akan tunjukkan desain di seri yang lain. Ini juga ada contoh desain untuk menjelaskan sebuah proses atau tahapan atau langkah. Ada 3 tahap dengan icon, kemudian 3 tahap dengan foto, ada 4 tahap atau 4 langkah dengan icon, dengan foto, ini 4 dengan foto tapi dengan layout yang beda ya, ini dengan layout yang beda. Kemudian ada juga yang seperti ini desainnya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Nah, desain-desain ini ada di Pro Presentation seri 26. Dan tentu di seri yang lain juga masih banyak template desain yang menjelaskan sebuah proses atau tahapan atau langkah. Kalau misalnya Anda menggunakan template seperti ini, tentu membuat slide akan jadi lebih mudah dan cepat karena Anda tinggal mengedit foto dan kontennya atau mengedit icon dan kontennya. Saya kasih contoh, misalnya Anda ingin edit ini, edit foto, tinggal klik kanan, change picture from a file. Kemudian Anda bisa tambahkan foto baru, klik insert, otomatis foto yang ada di template itu langsung terganti. Kemudian kalau misalnya Anda ingin mengganti icon, Anda bisa ganti, bahkan bisa langsung dari PowerPoint, klik from icons. Kalau misalnya dari PowerPoint, Anda tinggal pilih ikonnya, Anda bisa scroll ke bawah, atau Anda ketikkan kata kunci di kolom pencariannya. Kalau nanti misal sudah ketemu ikonnya yang ingin Anda pakai, Anda tinggal klik saja, kemudian insert. Setelah itu kalau misalnya ingin ganti warna, klik graphic fill, graphic format, kemudian graphic fill, lalu Anda tinggal ganti warnanya sesuai kebutuhan Anda. Kemudian misalnya Anda mendapati kasus seperti ini. Di sini kan ada poin utama dan penjelasannya. Penjelasan singkat ya, ada kolom teksnya. Anda misalnya mau pakai kolom teks yang bawah, yang atas tidak mau dipakai, Anda bisa klik pada tulisan Save Format Selection Field. Anda bisa seleksi seperti ini. Kemudian Anda sembunyikan, Anda klik saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya Anda bisa memakai yang ini saja. Jadi tidak perlu dihapus, cukup disembunyikan. Nah, kalau menggunakan template seperti ini, Anda tidak perlu khawatir ya, khususnya menggunakan template Pro Presentation karena tutorial lengkap cara penggunaannya ya, cara edit itu sudah disertakan. Jadi Anda akan bisa menggunakannya dengan mudah untuk keperluan desain presentasi Anda. Nah, kita kembali ke topik. Di sini saya akan tunjukkan cara membuat slide yang menarik. Dalam hal ini adalah slide proses atau tahapan atau langkah. Untuk desain yang akan saya tunjukkan, cara buatnya seperti ini. Kita akan bikin desain yang seperti ini. Pertama, saya akan masuk ke slide master dulu ya. Saya akan sembunyikan ini dulu. Saya akan mulai dari blank slide. Pertama, kita buat headline-nya dulu. Kemudian kita bisa ganti fontnya. Kita atur jarak antar huruf. Kita besarkan sedikit. Kemudian klik di sini center, save format, align center. Langkah berikutnya klik insert. Shape, kita gunakan shape yang ini, rounded corners.
Kita pakai yang rounded corners. Shape outline, no outline. Berikutnya kita akan buat seperti ini. Masukkan shape rectangle, duplikat, tempatkan di sini. Kemudian tekan Ctrl di keyboard, klik pada shape yang bawah, kemudian shape rectangle yang atasnya. Shape format, merge shape, kita pilih subtract. Lalu kita masukkan shape rounded corners kembali. Kita akan tempatkan di sini. Shape outline, no outline, ganti warnanya jadi putih. Kemudian kita kasih efek. Kita kasih shadow yang ini. Lalu shape, kita gunakan shape segitiga. Kita boleh kecilkan, kemudian kita akan putar. Shape outline, no outline. Kemudian saya akan ganti dulu warnanya yang di sini. Nah, kemudian kita bisa group. Saya akan kecilkan dulu. Setelah itu duplikat. Kita boleh duplikat 4 kali ya. Kita seleksi seperti ini, align, align top, align, distribute horizontally. Kemudian kita bisa ganti warna pada shape yang bagian belakang untuk di poin yang kedua atau tahapan yang kedua. Di poin yang ketiga, di poin yang keempat, kemudian poin yang kelima. Setelah itu kita masukkan shape, insert shape, kita gunakan shape yang ini. Kita atur dulu di sini ya. Kemudian shape outline kita kasih seperti ini. Kita duplikat, kita tempatkan di sini. Kita duplikat lagi. Duplikat lagi. Di sini kita bisa atur untuk warnanya. Kemudian kita boleh tambahkan icon. Di sini kita tambahkan icon.
insert, kemudian kita kecilkan. Pastikan ikonnya di tengah ya. Masukkan ikon untuk di poin yang kedua atau di tahapan kedua dan seterusnya sampai selesai. Sampai tahapan yang kelima, karena di sini ada 5 tahap. Kemudian di sini yang juga perlu Anda perhatikan, kalau misalnya Anda menggunakan ikon gambar PNG dengan warna hitam, maka Anda bisa ubah warnanya dari sini. Picture format, color, dari sini. Kemudian Anda boleh tambahkan konten tertulisnya. Untuk menambahkan konten tertulis, insert text box. Kemudian tahapan kedua, tahapan ketiga di sini kita pastikan yang kita buat lurus center seperti ini. Kemudian di sini save format align top. Sampai di sini desainnya sudah selesai dibuat. Kemudian untuk tahap terakhirnya, supaya nanti bisa ditampilkan satu persatu pada saat presentasi, maka Anda perlu menambahkan animasi. Nah, di sini Anda boleh tambahkan animasi di objek pertama yang akan Anda munculkan paling awal. Misalnya di bagian headline, animation, seperti ini. Nah, pilihannya startnya with previous, kemudian animation pen, Anda bisa atur juga durasinya. Efek optionnya boleh dari bawah, boleh dari atas, silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu di bagian sini, ini untuk tahapan pertamanya ya, kita tambahkan seperti ini. Saya akan buka animation pen, kemudian zoom di ikonnya, pilihannya di sini after previous, lalu after previous, durasi kita atur. Untuk di poin yang kedua, kita mulainya bisa dari sini. Jadi di sini pilihannya on click. Nah, kemudian di sini pilihannya adalah after previous. Kemudian ini after previous. Lalu di sini after previous, durasinya diatur. Nah, berikutnya untuk di tahap 3, 4, dan 5 kita bisa duplikat animasinya. Caranya kita duplikat yang ini dulu. Animation painter kita duplikat ke sini. Kita klik, nah seperti ini. Kemudian animation painter kita pilih
di sini, lalu icon, lalu tulisan. Kita duplikat ke sini. Ini kita duplikat. Kemudian ini, lalu ikonnya, kemudian tulisannya. Sekarang saya akan coba slideshow. Yang muncul pertama adalah headline-nya. Kemudian kalau diklik akan muncul tahapan pertama. Seperti ini. Nah, kalau pada saat presentasi tentu kita perlu memaparkan tahapan pertama, pemaparannya atau penjabarannya seperti apa. Kemudian kalau kita ingin memaparkan poin yang kedua atau tahapan yang kedua, kita klik. Akan muncul tahapan kedua. Jika sudah selesai dipaparkan, kita klik lagi, muncul tahapan ketiga, tahapan keempat, tahapan kelima. Itu tadi adalah cara membuat slide proses atau slide tahapan atau langkah yang menarik. Sekali lagi, untuk di awal, tadi kan saya contohkan beberapa desain, itu merupakan desain slide dari template presentation, editable, bisa diedit dengan sangat mudah, ada tutorialnya. Jadi jika Anda memiliki presentation, Anda bisa bikin slide proses lebih mudah dan cepat, tanpa perlu mendesain dari awal. Bahkan tidak hanya slide proses, Anda bisa membuat berbagai macam bentuk layout slide untuk berbagai keperluan presentasi Anda. Untuk mengajar juga bisa, atau kegiatan yang sejenis, tatap muka maupun daring. Semoga ya tutorial di video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial saya yang lainnya.